Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selama kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah Sabat kita di minggu terakhir bulan Agustus, minggu terakhir bulan kemerdekaan Indonesia. Tema firman Sabat kita pada pagi hari ini adalah menerima kemerdekaan. Hari ini kita masih akan menggali tentang kemerdekaan, saudara-saudaraku, tentu saja di dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus, yang menggenapi dan menyempurnakan kemerdekaan umat pilihan Israel dari perbudakan Mesir menjadi kemerdekaan bagi segala bangsa yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, firman Sabat ini melanjutkan pembahasan kita dalam ibadah tengah minggu di hari Rabu yang lalu tentang nubuat kemerdekaan. Itulah nubuat yang terkandung di dalam peristiwa kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang berlandaskan rancangan dan kehendak Allah atas umat pilihannya. Jadi saudara-saudaraku, apabila kemarin kita telah membahas kemerdekaan yang berlandaskan nubuatan yang terkandung di dalam kemerdekaan bangsa pilihan Israel, maka di hari ini kita akan membahas kemerdekaan yang berlandaskan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, hari ini kita akan membahas kemerdekaan yang berlandaskan Kristus Yesus. Mari kita baca ayatnya yang terkenal, saudaraku, yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Inilah puncak firman kemerdekaan di bulan Agustus yang berbahagia ini. Segala puji, syukur, dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang telah melawat kita dengan kebenaran Injilnya. Begitu banyak, saudara-saudaraku, ayat dan kalimat yang kita baca di hari Sabat ini adalah sebagai pelengkap untuk melengkapi dan menggenapi rangkaian firman kemerdekaan yang kita telah bahas sebelumnya. Bagian yang pertama telah kita bahas adalah tentang Aba Bapa, yaitu pimpinan Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah yang dimerdekakan dari roh perbudakan yang tidak lagi membuat kita menjadi takut dan khawatir. Kemerdekaan oleh pimpinan Roh Kudus adalah kemerdekaan dari rasa takut dan khawatir. Dilanjutkan dengan bagian yang kedua, yaitu tentang nubuat kemerdekaan, yaitu bahwa kemerdekaan umat pilihan Israel dari perbudakan Mesir digenapi atau disempurnakan menjadi kemerdekaan yang abadi atau keselamatan yang kekal
bagi semua bangsa yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita melanjutkannya dengan menguraikan ayat-ayat yang kita baca tadi. Saudara dan saudari yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, dengan membaca banyak ayat di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, kita akan disadarkan bahwa kebenaran Injil adalah merupakan penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Contoh saudara-saudaraku di dalam ajaran firman kemerdekaan, kitab Yohanes 1 adalah merupakan penggenapan dari kitab Kejadian pasal pertama. Terbukti dari ayat pertama yang kita baca tadi, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Perhatikan kata pada mulanya itu adalah penggenapan dari kitab Kejadian 1 ayat 1 yang berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Jadi kata pada mulanya dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 yang muncul kembali di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 adalah menyatakan satu nubuatan yang digenapi. Bayang-bayang yang menjadi kenyataan di dalam kebenaran sesuai dengan keterangan yang tertulis di dalam ayat 2 dan 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dengan keterangan ayat 2 dan 3 ini diperjelas lagi bahwa nubuat perjanjian lama itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rancangan dan kehendak Allah yang sempurna yang digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah perkara yang dahsyat yang terkandung di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, di mana ayat 12 dan 13 menjadi ayat sentral dari pelajaran kita di hari ini, menerima kemerdekaan. Saya bacakan ayat 12 dan 13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sesuai dengan tema kita di hari ini, menerima kemerdekaan, yaitu dengan meneladani kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Meneladani kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di dalam ayat penutup kita di hari ini, ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudaraku, ayat 14 inilah yang menjadi kunci jawaban dari tema kita, menerima kemerdekaan. Dengan kata kunci, kemuliaan. Sesuai tertulis dalam ayat 14 tadi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan itu dimiliki oleh Yesus, anak manusia. Tadi dari 3 unsur, yaitu sebagai anak, disebut anak yang tunggal. Tunggal di sini artinya adalah Yesus satu-satunya bibit atau teladan seperti apa anak yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, unsur kemuliaan itu adalah penuh kasih karunia, dan yang ketiga, kebenaran. Itulah syarat mutlak kemerdekaan yang sejati, atau keselamatan yang kekal yang hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu ketetapan yang sudah gamblang dan jelas sekali di dalam Injil Perjanjian Baru, namun ternyata masih merupakan masalah utama yang menyebabkan begitu banyak orang Kristen ditolak di dalam kerajaan surga. Seperti firman Tuhan Yesus yang pernah kita bahas sebelumnya, saudara-saudaraku, tentang kalimat Tuhan Yesus yang keras yang berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu."
enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikanlah saudara-saudaraku bahwa lewat peringatan yang amat keras itu, kita disadarkan bahwa Tuhan Yesus akan menolak begitu banyak umat Kristen. Seperti Allah menolak bangsa pilihan Israel dengan keras, yaitu dengan sumpah. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus melawat kita di bulan Agustus ini dengan firman kemerdekaan, yang mau mengingatkan kita agar kita jangan mengulangi kesalahan yang fatal yang diperbuat oleh bangsa pilihan Israel. Sebagaimana tertulis di dalam ayat 9-11, Yohanes 1 ayat 9-11. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Amin. Saudara-saudaraku, ketahuilah, tanpa disadari begitu banyak umat Kristen yang juga telah berperilaku seperti bangsa pilihan Israel, yaitu tanpa sadar menolak Yesus. Sehingga terjadilah apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus tentang orang-orang Kristen yang ditolak dengan perkataan yang amat keras itu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Penyebabnya sangat jelas, yaitu orang-orang Kristen yang belum menerima Yesus. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Inilah intisari dari firman Sabat di hari ini tentang kunci jawaban kemerdekaan yang sejati. Sekali lagi, mari kita periksa, kita pelajari contoh kasus dari umat pilihan Israel yang tertulis di dalam Roma 9 ayat 1-5. Roma 9 ayat 1-5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Inilah ungkapan kesedihan atau duka cita Rasul Paulus yang telah terpilih untuk mengerjakan keselamatan bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi, namun bangsanya sendiri terancam binasa oleh hukuman kekal karena menolak Yesus, Mesias yang dari Allah. Diperlukan penghayatan yang mendalam untuk dapat saudara-saudaraku menyelami duka cita Rasul Paulus itu. Namun, saya katakan, inilah yang saya rasakan apabila melihat saudara atau saudari ditolak di dalam kerajaan surga. Yang sudah dapat terlihat sekarang ini, yaitu ketika ada di antara saudara dan saudari yang belum menyadari bahwa dirinya belum menerima Yesus. Kita baca dulu ayat selanjutnya, Ibrani 12 ayat 7-9. Ibrani 12 ayat 7-9. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita semua orang, setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Amin. Saudara dan saudari yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, kunci utama dari kemerdekaan yang sejati ialah menjadi anak Allah, sesuai dengan pelajaran Aba Bapa yang kita telah pelajari, yang memiliki nilai dan tingkatan yang sangat tinggi,
seperti emas yang murni. Saudaraku, dengan menjadi anak Allah, maka secara otomatis kita pun akan menerima kasih karunia dan kebenaran yang dari Allah. Itu sebabnya menjadi anak Allah adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena itulah jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri berfirman, seorang hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak selalu tetap tinggal di dalam rumah. Itu, saudara-saudaraku, menyatakan hanya anak Allah yang dapat tinggal di dalam kerajaan surga. Kata kuncinya ialah harus memiliki kemuliaan anak Allah, yang kemurniannya teruji, ibarat emas yang dihasilkan dari dapur pelaburan. Saudara-saudaraku, sebuah proses pendidikan dari Allah yang harus kita hargai dan harus kita hormati, seperti tertulis di dalam Ibrani 12 tadi. Ketahuilah saudara-saudaraku bahwa kemuliaan yang ada di dalam Yesus Kristus pun tidak serta-merta datang begitu saja, melainkan melalui proses didikan Allah yang sekarang dikenal dengan sebutan Sekolah Roh Kudus. Maka, saudara-saudaraku, apabila kita melihat bangsa pilihan Israel, Rasul Paulus bersaksi bahwa mereka telah diangkat anak oleh Allah. Namun mereka tidak membuktikan diri mereka sebagai anak-anak Allah. Seperti yang telah kita baca di dalam bacaan khatam kita. Setelah mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir, tentu saja mereka tidak dapat secara otomatis atau serta-merta menikmati tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya itu. Namun mereka harus berjalan menuju tanah perjanjian itu. Hanya berjalan saja, saudara-saudara. Sebab masalah apa yang akan mereka makan, mereka minum, mereka pakai, juga tentang kenyamanan di dalam perjalanan, itu harus mereka serahkan sepenuhnya kepada Allah dengan taat dan setia, dengan hormat dan takut. Sebab bukankah mereka telah dimerdekakan dan telah menyeberangi Laut Merah dengan kuasa yang dari Allah? Tentu Allah akan menibakan mereka di tanah perjanjian dengan selamat. Namun setelah berkali-kali mereka mencobai Allah di padang gurun, akhirnya mereka pun tiba di perbatasan tanah Kanaan. Dan Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat-lihat tanah Kanaan sambil membawa contoh hasil dari tanah perjanjian itu. Dan ketika ke-12 pengintai itu pulang dan membawa hasil-hasil melimpah dari tanah Kanaan, 10 di antara mereka menyatakan atau berkata-kata tentang kesaksian atau berita-berita yang busuk yang mengakibatkan bangsa Israel memberontak karena takut dan mau kembali pulang ke Mesir. Disitulah, saudara-saudaraku, di perbatasan tanah Kanaan itulah Allah menghukum mereka dengan hukuman seumur hidup, 40 tahun mengembara di padang gurun, sampai akhirnya mereka semua binasa di padang gurun. Tinggal tersisa 2 orang pengintai yang tetap teguh imannya, yaitu Joshua dan Kaleb beserta keluarganya yang diperkenankan masuk ke dalam tanah perjanjian. Marilah kita merenungkan perkara ini, saudara-saudaraku, bahwa ketika kita, umat yang telah ditebus oleh Kristus, tidak membuktikan keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, yaitu dengan sikap yang hormat dan takut. Seperti anak kepada bapaknya, hormat dan takut kepada Tuhan Yesus, seperti seorang anak kepada bapaknya, maka nama atau gelar anak Allah itu akan gugur. Dan dengan mudah kita dikuasai oleh roh perbudakan yang akan senantiasa menghantui kita dengan ketakutan dan kekhawatiran. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, maka di sini makna menerima Yesus adalah menerima kehidupan
yang ditetapkan Tuhan Yesus kepada diri kita masing-masing. Menerima dan mensyukurinya. Itulah yang saya jalankan di dalam kehidupan saya sebagai seorang pendeta. Saya sadar bahwa Tuhan Yesus telah memanggil saya di tahun 1991 di Surabaya. Sebelum kedua orang tua saya memanggil saya pulang ke Jakarta. Maka ketika di Jakarta, saudara-saudaraku, tidak ada satu peluang pun bagi saya bekerja di mana saja. Saya tidak kaget, karena saya sadar Tuhan Yesus telah memanggil saya. Maka saya pun mengerjakan pelayanan di Baladewa dengan semangat dan dengan giat. Dengan mengabaikan posisi saya sebagai seorang anak sulung keluarga gembala sidang. Semua pelayanan saya terima dengan hormat dan takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian ketika sekarang saya dan keluarga ada di Kupang, saya percaya ini pun satu rancangan daripada Tuhan Yesus Kristus, kehendak Tuhan Yesus Kristus untuk ketenangan dan ketenteraman saya sekeluarga. Meskipun jauh dari Jakarta, namun harus tetap menerima tugas-tugas pelayanan dengan setia, dengan takut, dan dengan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Di Kupang ini, saudara-saudaraku, sehari-hari pekerjaan saya adalah sebagai pengurus rumah tangga. Terlebih ketika istri saya pergi ke kantor, maka tugas saya sehari-hari adalah mengurus anak dan PRT, pekerjaan rumah tangga. Ini pun adalah satu pekerjaan yang harus diterima dengan syukur, dengan setia, dengan hormat dan takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Dijalani dengan setia sampai perjalanan berikutnya yang akan ditetapkan Tuhan Yesus kepada saya selaku hambanya dan selaku kepala keluarga. Maka saudara-saudaraku, apa yang akan terjadi kalau kita menerima kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu? Kita akan dimerdekakan dan dipisahkan dari dunia yang gelap ini. Bahkan Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita, yaitu sesuai rancangan dan kehendak Allah. Itulah rancangan damai sejahtera, kemerdekaan yang sejati. Itulah ajaran Injil, saudara-saudaraku, tentang berjalan bersama Yesus, atau ajaran Injil tentang Yesus terang dunia. Seperti firman Injil setiap pagi yang disampaikan oleh Ibu Gembala hari Kamis yang lalu, yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Saudaraku, dengan mempelajari riwayat kemerdekaan bangsa Israel, dapatlah kita simpulkan bahwa bukti kemerdekaan yang sejati itu adalah menjadi anak Allah yang berjalan di dalam terang. Itulah buktinya, kemerdekaan yang sejati. Menjadi anak Allah yang berjalan di dalam terang. Yaitu dengan setia, dengan hormat, dan takut kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Disebut sebagai berjalan di dalam terang hidup, sesuai dengan ayat emas kita tadi, Yohanes 1, ayat 4 dan 5. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Jadi saudara-saudaraku, kegenapan kemerdekaan yang sejati itu telah dimulai dalam perjalanan hidup kita, yang disebut di bumi seperti di surga. Jika dan hanya jika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, mengikuti teladannya dengan setia dan hormat dan takut, sama seperti seorang anak kepada bapaknya. Sesuai nubuat Nabi Yesaya tentang Yesus anak Allah, Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Sekali lagi, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Kalau kita berjalan bersama Yesus sama seperti anak berjalan dengan Bapanya, yaitu dengan hormat dan takut, maka kita akan merdeka, yaitu berjalan di dalam terang. Itulah perjalanan hidup anak-anak Allah yang disebut juga sebagai anak-anak terang. Kegelapan tidak lagi menguasai kita, yang artinya benar-benar merdeka, bebas dari rasa takut dan khawatir. Itulah yang kita perlukan di zaman ini. Terlebih, saudara-saudaraku, sehubungan dengan berita yang viral yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Menyusul bangkrutnya negara Sri Lanka, maka Presiden Jokowi selaku kepala atau Presiden G20 melakukan konsultasi dengan pemimpin atau kepala-kepala negara 7 negara maju yang dikenal dengan sebutan G7. Sungguh pintar beliau, saudaraku. Karena G7 itu tertulis di dalam kitab Wahyu sebagai seekor naga merah yang berkepala 7. Itulah lambang 7 negara maju di akhir zaman. Jawaban dari mereka adalah dunia di tahun ini akan sulit dan di tahun depan akan gelap. Akan ada 60 negara yang ambruk menyusul Sri Lanka dengan keterangan yang rinci. Pertama 9 negara, babak kedua 25 negara, babak ketiga 42 negara, dan terakhir sisanya 4 negara. Lalu saudara-saudaraku, tentu saja berita ini bukan berita hoax, apalagi omong kosong. Ini adalah ucapan seorang kepala negara berdasarkan kesaksian pemimpin-pemimpin 7 negara maju. Demikian juga berdasarkan kesaksian Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, dan juga kesaksian para pemimpin lembaga PBB yang terkait, yaitu Bank Dunia dan IMF. Bagaimana sikap kita, saudara-saudaraku? Apakah kita takut? Apakah kita khawatir? Tuhan Yesus berfirman di dalam kitab Lukas, "Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Nasihat di hari ini kepada kita sekalian, saudara-saudaraku, marilah kita tetap bertekun mencari kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa Roh Kudus yang terdapat di dalam Injil Perjanjian Baru. Marilah kita membuktikan bahwa diri kita benar-benar anak-anak Allah. Jangan kita ragu seperti para murid yang ragu menyembah Yesus di Galilea di waktu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah satu penyakit parah yang, saudara-saudaraku, terjadi di tengah-tengah umat Kristen, yang walaupun kemerdekaan itu sudah jelas dan gamblang di dalam ajaran Injil, masih banyak yang ragu, masih banyak yang belum sanggup menyembah Yesus sebagai Bapa. Maka saudara-saudaraku, ini adalah kelambanan di dalam mengenal Yesus dengan benar, yaitu mengabaikan pimpinan Roh Kudus lewat pemberitaan Injil. Kita jangan ragu menerima Yesus sebagai Bapa, karena hanya di dalam Yesus sajalah Aba Bapa itu menjadi terbukti kenyataannya. Seperti tertulis di dalam ayat kita yang terakhir, Yohanes 14 ayat 6-9. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Amin. Lewat firman kemerdekaan ini, marilah kita bangkit dan menyambut Kristus sebagai Bapa yang kekal. Seperti nubuatan Nabi Yesaya yang berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Selamat berjuang dan menikmati kemerdekaan yang sejati. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, tak habis-habisnya kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinanmu dan lawatanmu di dalam setiap ibadah kami. Engkau melawat kami dengan firman kemerdekaan yang mengingatkan kepada kami agar kami tetap bertekun di dalam kebenaran-Mu, mencari kerajaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, agar kami tidak ragu menerima Engkau, menerima kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dengan hormat, takut, syukur kepadamu, dan juga terlebih Bapa, menerima Engkau sebagai Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, namun biarlah Roh-Mu yang kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan boleh mengerti dan melakukan apa yang Kau firmankan kepada kami di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan ibadah selanjutnya hanya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Biarlah hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami, memberkati kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepadamu kami berdoa, kepadamu kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.